Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kumpulan kisah horor. Kali ini saya ingin menceritakan tentang seorang lelaki yang menikah dengan sesosok makhluk halus, yaitu dengan kuntilanak. Ada seorang pemuda yang sebut saja namanya Yuwono, tinggal di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Yuwono berprofesi sebagai tukang cukur keliling. Setiap hari dia berkeliling kampung untuk mencari orang yang ingin dicukur. Yuwono merasa pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab dia harus keluar masuk kampung untuk mencari pelanggan. Karena di desa itu jarang ada yang cukur pada Yuwono, akhirnya dia berencana untuk masuk ke kampung lain yang lebih banyak penduduknya, berharap bisa mendapat banyak pelanggan. Keesokan harinya, pada pagi hari, Yuwono berangkat lebih pagi dikarenakan kampung yang akan dituju jaraknya agak jauh. Dia hanya berjalan kaki. Kampung tersebut berjarak sekitar 4 km dari tempat dia tinggal. Dia berangkat dari rumahnya sekitar pukul 4 pagi. Baru berjalan sekitar 20 menit, dia mencium bau harum. Ketika menengok ke arah bau harum tersebut, di dekat pohon kluih ternyata ada wanita yang sangat cantik berbaju putih. Rambutnya panjang terurai dan matanya sayu. Wanita itu senyum-senyum di depan cermin. Melihat wanita itu, Yuwono langsung terpana, berhenti dan berjalan menuju wanita tersebut. Seakan terhipnotis dengan kecantikannya, Yuwono akan memeluk wanita itu. Namun seketika wanita itu menghilang dan Yuwono ternyata memeluk pohon kluih. Namun tidak lama wanita itu muncul kembali dan menarik tangan Yuwono untuk duduk berdekatan di bawah pohon kluih tersebut. Hati Yuwono senang tidak karuan bisa duduk berdekatan dengan wanita yang sangat cantik. Wanita itu tahu kalau Yuwono memiliki keahlian mencukur dan memainkan gendang. Wanita itu berkata, "Mas, kamu akan saya bantu asal kamu mau menjadi suamiku." Yuwono pun menjawab, "Mau jeng." Wanita itu melanjutkan, jika memang Yuwono mau, maka dia harus datang ke rumahnya setiap malam Jumat Kliwon. Karena di rumahnya ada kelenengan, semacam musik Jawa, dan menawarkan Yuwono untuk menjadi pegendang. Yuwono pun menyanggupinya. Malam Anggara Kasih, pada minggu depan dia harus datang ke rumah wanita itu untuk menghadiri upacara akad nikah, dan lagi-lagi Yuwono menyanggupinya. Kemudian wanita itu memberi peluit, dan jika peluit itu dibunyikan, maka sang wanita akan keluar dari rumahnya menyambut Yuwono. Setelah itu Yuwono pamit meneruskan perjalanannya menuju desa lain untuk melanjutkan pekerjaannya mencari pelanggan. Sesampainya di desa tujuan, tanpa diduga-duga, banyak orang laki-laki yang minta cukur pada Yuwono. Baru pukul 10 pagi, dia sudah mencukur 4 orang. Dari kampung tersebut, dia pindah ke kampung sebelahnya yang lebih banyak lagi penduduknya. Dan ternyata, orang-orang yang minta cukur lebih banyak lagi. Semenjak bertemu dengan wanita cantik itu, orang-orang yang minta cukur semakin membludak. Padahal sebelum bertemu dengan wanita itu, Yuwono mungkin dalam sehari hanya bisa mencukur 2 atau 3 orang saja. Pukul 2 siang, Yuwono pulang, meskipun banyak antrian pelanggan yang ingin dicukur. Sampai di rumah, dia mandi lalu makan. Sebelum beristirahat, dia selalu memikirkan sosok wanita cantik yang dia temui itu. Selanjutnya, dia bekerja seperti biasanya. Malam Anggara Kasih, Selasa Kliwon. Berangkat menuju bawah pohon kluih, seperti kesepakatannya dengan wanita cantik itu. Sebelumnya dia mandi dan berdandan rapi karena akan menikah dengan wanita itu. Sampai di dekat pohon kluih, dia membunyikan peluit, lalu keluarlah dayang-dayang dari rumah yang megah. Ternyata dayang-dayang itu adalah pembantu dari wanita cantik tersebut. Ya, wanita cantik itu adalah seorang permaisuri. Sang wanita mengajak masuk Yuwono ke rumah yang megah itu dan diajak ke kamar hias. Yuwono merasa heran karena dia tahu di dekat pohon kluih itu tidak ada rumah mewah, dan dia diajak masuk ke dalam rumah mewah. Namun dia tepiskan rasa penasaran itu
karena dia sudah cukup merasa bahagia karena akan menikah dengan wanita pujaan hatinya. Yuwono kemudian dirias dan pakaiannya diganti dengan pakaian mempelai. Sang wanita juga berpakaian pengantin. Kedua mempelai digandeng masuk ke ruang ijab kabul. Ternyata di dalam ruangan tersebut sudah ramai oleh para undangan. Namun ternyata para undangan tersebut bukanlah manusia, tapi dari bangsa jin. Yuwono tidak menyadari hal tersebut. Yang dia lihat adalah manusia biasa yang akan menyaksikan prosesi ijab kabulnya. Ternyata yang memimpin ijab kabul itu adalah sesosok genderuwo. Walinya adalah buto ijo dan jin. Adapun tamu undangan yang hadir saat itu adalah anak genderuwo, pocong, janggitan, dan para jin lainnya. Dan ya, wanita cantik calon istri Yuwono itu adalah sesosok kuntilanak. Setelah sah menikah, kedua mempelai itu dibimbing ke tempat pesta pernikahan. Mereka duduk di pelaminan menghadap para tamu, yaitu bangsa jin. Pada pukul 12 tepat tengah malam, acara tersebut ditutup. Para tamu undangan kembali ke rumah masing-masing. Kedua mempelai masuk ke kamar pengantin yang sangat indah dan wangi. Wanita itu menarik tangan Yuwono dan menanggalkan bajunya. Setelah itu, sebagaimana pengantin baru, mereka melakukan hubungan layaknya suami istri, menikmati malam pertama. Menurut cerita Yuwono, sosok wanita cantik itu seperti bidadari. Wanita itu berkata, "Mas, kamu akan saya bantu harta, tetapi tiap malam Jumat Kliwon harus kesini." Yuwono pun bersedia. Dan benar saja, setelah menikah dengan sosok itu, usaha Yuwono semakin berkembang pesat. Dia menjadi bos dan berhasil membuka tempat cukur di banyak tempat. Yuwono, selain menjadi tukang cukur, juga menjadi penggendang yang terkenal. Tentu saja, dia tidak lupa untuk mengunjungi sang istri di bawah pohon keluih sesuai dengan kesepakatan. Yuwono pun heran, jasa mencukurnya dipatok tarif 10.000. Ketika dia mencukur 10 orang, dia mendapatkan upah total 100.000. Namun, ketika sampai di rumah, uang itu dihitung menjadi 1 juta. Dia ingat, pasti uang itu adalah pemberian sosok wanita cantik yang menjadi istrinya itu. Lama-kelamaan, Yuwono sudah tidak menjadi tukang cukur lagi, karena sudah memiliki banyak karyawan sehingga dia hanya mengawasi karyawannya. Setiap hari, Yuwono harus mendatangi 10 tempat cukur miliknya. Kekayaannya pun meningkat, dia sudah punya rumah mewah dan mobil. Kondisi ini yang membuat Yuwono lalai. Dia sudah tidak mendatangi pohon keluih untuk menemui sosok wanita itu. Dia bahkan menikah dengan teman SMA-nya dulu dan dikaruniai 2 orang anak. Anehnya, semenjak menjadi orang kaya, dia menjadi sombong, suka main perempuan, dan selingkuhannya sampai 3 orang. Istrinya mengetahui lalu meminta cerai. Setelah bercerai dengan istrinya, Yuwono kemudian teringat dengan sosok wanita di pohon keluih tersebut. Dia mendatanginya lagi, dan sesampainya di pohon keluih, Yuwono seperti biasa meniup peluit. Dia disambut kembali oleh wanita itu, menjalin kasih dan berhubungan badan. Setelah itu, wanita tersebut berkata, "Ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Besok kamu juga akan kuajak ke duniaku." Setelah itu Yuwono pulang. Setelah pertemuan terakhir itu, usaha Yuwono menjadi mundur. Pelanggan-pelanggan pun mulai sepi, bahkan tidak ada yang datang. Beberapa cabang tempat cukurnya ditutup, kemudian alat-alatnya dijual. Kesehatan Yuwono pun menurun drastis. Beberapa penyakit menyerang tubuh Yuwono, seperti diabetes, jantung, tekanan darah tinggi, dan MAH. Dia keluar masuk rumah sakit, namun tak kunjung sembuh. Harta bendanya hampir habis untuk biaya berobat ke rumah sakit. Tidak ada yang peduli pada Yuwono, karena kesombongannya waktu dia masih bergelimang harta.
Apakah sakitnya Yuwono itu ada hubungannya dengan sosok wanita cantik itu? Entahlah, tidak ada yang tahu. Kata-kata terakhir wanita itu yang akan mengajak Yuwono ke dunianya selalu menjadi pemikiran dia. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak bersekutu dengan makhluk apapun untuk memperoleh kekayaan. Tidak seharusnya kita bersikap sombong karena kita hanyalah manusia biasa. Dan sebagai manusia, sebaiknya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian kisah horor pernikahan dengan kuntilanak ini. Semoga bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.